Salam berjumpa kembali. Cerita mantan pasukan Komarudin tentang kesaktian sang komandan. Dikutip dari liputan6.com, Jakarta, banyak nama besar di balik serangan umum 1 Maret 1949. Namun, selain para pemimpin, serangan mengejutkan itu juga muncul sosok lain yang menarik, yaitu Letnan Komarudin. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan, kami memohon dukungan channelnya dengan cara like dan subscribe-nya. Terima kasih banyak sebelumnya. Komarudin adalah sosok legendaris dari kalangan prajurit. Ia komandan peleton di SWK 101 Brigade 10 pimpinan Mayor Sarjono. Nama Komarudin lekat dengan citra keberanian, kesaktian, dan juga ugal-ugalannya. Komarudin itu terekam salah satu dalam Janur Kuning, film sejarah yang mengusung kisah serangan umum 1 Maret. Ada satu program yang melekat di benak para penontonnya, Komarudin. Oleh Sultan, Komarudin diminta menarik serangan. Sang letnan mengajak pasukannya mundur sambil membentengi anak buahnya dari terjangan peluru pasukan Belanda dengan badannya sendiri. Sepotong fragmen dalam film itu bisa difiksi, bisa nyata. Namun dari kesaksian mantan anggota pasukan, sang komandan memang punya kelebihan. Risa Umami, 37, karyawan swasta di Semarang, kelahiran Bantul, Yogyakarta, mengaku sejak kecil kerap mendengar cerita ikhwal kesaktian Komarudin. Penaturnya adalah Cipto, biasa dipanggil Mbah Cipto. Tiap kali kami main ke rumahnya, beliau dengan penuh semangat dan berapi-api ceritakan tentang kehebatan Pak Komar, kata Risa kepada liputan6.com, Rabu 1 Maret 2017. Dari dongeng masa kecil itu, ada satu cerita yang masih membekas di benak Risma hingga kini. Alkisah Mbak Cipto pernah disergap pasukan Belanda di daerah Madukismo, Bantul. Kala itu Cipto hanya berdua dengan Komarudin berteduh di bawah pohon pisang. Balasan tentara Belanda mengepung sambil mendorong senjata. Mbah Cipto memegang, namun Letnan Komarudin tenang-tenang saja. Komarudin berpesan agar Mbah Cipto jangan jauh-jauh darinya. Selanjutnya kontak senjata tak terhindarkan. Tentu tak seimbang. Bagaimana akhirnya? Tak ada peluru mengenai bahkan menyemprit Mbah Cipto dan sang komandan. Keduanya melenggang pergi dengan selamat tanpa luka tergores sedikit pun di badannya, meninggalkan belasan tentara Belanda yang sudah terkapar waktu itu. Ada lagi cerita lain dari Mbah Cipto tentang keajaiban Komarudin. Mbah Cipto pernah dalam kondisi terjepit dan hanya bisa pasrah. Dia dan beberapa anggota pasukan terjebak dalam pertempuran tak seimbang di daerah pojok Benteng, Yogyakarta. Mbah Cipto sudah pasrah karena perutnya sudah tak mungkin keluar hidup dari situ, kata Risma mengulang cerita Mbah Cipto. Namun keajaiban itu datang berupa kemunculan Komarudin. Entah dari mana Komarudin tiba-tiba di belakang pasukannya yang terjepit itu. Komarudin menggamit Mbah Cipto dan teman-temannya, meminta mereka mengikuti dengan syarat harus berpegangan Komarudin, minimal bajunya. Ajaib, mereka pun bisa lolos melewati pasukan Belanda seolah-olah mereka tak terlihat. Begitu cerita-cerita yang membekas, benar tidaknya wallahualam, hanya Tuhan yang tahu, kata Risa. Tapi kisah-kisah itu cukup membuat kami, anak-anak kecil waktu itu, terbakar oleh gelora perjuangan dan nasionalisme.
terutama di daerah Yogyakarta. Nama Komarudin memang melegenda. Setelah meninggal, jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Sejatinya Komarudin tak sepenuhnya mati. Keberanian dan semangat perjuangannya terus terinspirasi oleh para pemuda-pemuda sekarang ini. Serangan umum 1 Maret 1949 adalah serangan besar-besaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan rakyat ke kota Yogyakarta. Ibu kota Republik Indonesia kala itu yang diduduki Belanda. Saat itu Belanda gencar meluncurkan propaganda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Melalui radio Rimba Raya, Panglima Besar Sudirman telah mendengar berita tersebut. Panglima Besar Sudirman menginspirasi untuk memikirkan langkah-langkah yang harus guna memutarbalikkan propaganda Belanda. Setelah melalui proses diskusi dengan segenap jajaran TNI dan para pejuang lainnya, muncul ide serangan 1 Maret. Dengan persiapan yang matang, puncak serangan dilakukan dengan serangan umum terhadap kota Yogyakarta pada 1 Maret 1949 di bawah pimpinan Komandan Brigade 10 Letnan Kolonel Soeharto. Setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Sultan Hamengkubuwono kepada daerah istimewa Yogyakarta. Pagi hari sekitar pukul 6, serangan segera diluncurkan ke segala penjuru kota. Tentara dan rakyat mengingatkan janur kuning dan daun kelapa muda sebagai tanda. Letnan Kolonel Soeharto langsung memimpin pasukan daerah sektor barat sampai ke batas Malioboro. Sektor selatan dipimpin Mayor Sarjono, sektor utara oleh Mayor Kusno. Sedangkan untuk sektor kota sendiri ditunjuk Letnan Amir Martono dan Letnan Masduki sebagai pimpinan. TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Tepat pukul 12 siang seluruh pasukan TNI mundur. Penduduk selamat 6 jam yang sangat berarti. Serangan umum 1 Maret mematahkan moral pasukan Belanda sekaligus membuktikan pada dunia internasional bahwa Indonesia masih punya kekuatan melawan. Serangan ini memperkuat posisi diplomasi Indonesia di meja perundingan internasional. Nah, itulah tadi guys, mudah-mudahan apa yang kami informasikan dapat bermanfaat untuk semua. Cerita inspirasi dari Komarudin. Kami dari Faktual News pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.